Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Kurniati dengan NPM 214120025. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko asuransi. Manajemen risiko asuransi adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan bisnisnya. Risiko asuransi dapat berupa risiko spekulatif dan risiko murni. Manajemen risiko asuransi meliputi identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis asuransi, seperti risiko kerugian yang dialami oleh pihak asuransi dan risiko yang dihadapi oleh pihak tertanggung. Nah, dalam manajemen risiko asuransi, perusahaan asuransi harus mampu mengidentifikasi risiko yang terkait dengan kegiatan bisnisnya, seperti risiko kerugian yang dialami oleh pihak asuransi dan risiko yang dihadapi oleh pihak tertanggung. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus mampu mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan bisnisnya. Tujuan dari manajemen risiko asuransi. Tujuan utama dalam manajemen risiko asuransi adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perusahaan asuransi tidak terkena risiko asuransi yang tidak terkendali. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi, serta meminimalkan kerugian yang dapat timbul akibat risiko yang tidak terkontrol. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, perlindungan finansial. Manajemen risiko asuransi memberikan perlindungan finansial kepada nasabah dari risiko keuangan yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan atau kerugian harta benda. Yang kedua, ketenangan pikiran. Memiliki asuransi memberikan ketenangan pikiran kepada nasabah, sehingga mereka tidak perlu khawatir saat menghadapi masa sulit. Hal ini juga membantu nasabah untuk fokus pada kewajiban mereka tanpa beban pikiran yang berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan psikologis. Asuransi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Dengan memiliki asuransi, nasabah merasa lebih tenang dan tidak khawatir, sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih rileks. Yang keempat, melindungi kehidupan dan aset. Asuransi dapat melindungi kehidupan dan aset nasabah dari risiko yang mungkin terjadi, seperti masuk rumah sakit atau kehilangan harta benda. Dengan demikian, asuransi membantu menjaga keamanan finansial nasabah. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam asuransi. Yang pertama ada risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang terjadi ketika kerugian terjadi. Jika tidak terjadi, maka tidak akan ada keuntungan maupun kerugian. Contohnya, kebakaran menyebabkan kehilangan harta benda. Yang kedua, risiko spekulatif, yaitu risiko yang dapat mengalami keuntungan, kerugian, atau sama sekali tidak ada perubahan. Contohnya adalah investasi saham. Nilai investasi di masa depan yang mungkin terjadi adalah untung, rugi, atau sama sekali tidak berubah. Selanjutnya ada risiko fundamental. Risiko fundamental adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada orang banyak. Risiko ini di luar kendali manusia. Salah satu contohnya bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi.
Yang kedua, resiko harta. Resiko harta yaitu resiko yang terkait dengan harta benda seperti resiko kebakaran atau resiko pencurian tadi. Contohnya, mengidentifikasi risiko. Sebuah perusahaan asuransi mengidentifikasi risiko kebakaran yang dapat terjadi pada gedung atau kantor mereka. Mereka kemudian mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut seperti dengan memasang sistem deteksi kebakaran dan melakukan latihan evakuasi. Mengukur risiko. Sebuah perusahaan asuransi mengukur risiko kerugian yang dapat terjadi pada investasi saham mereka. Mereka kemudian mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut seperti dengan diversifikasi portofolio investasi. Yang terakhir, mengelola risiko. Sebuah perusahaan asuransi mengelola risiko kecelakaan yang dapat terjadi pada karyawan mereka. Mereka kemudian mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko tersebut seperti dengan memberikan pelatihan keselamatan dan mengadakan program inspeksi peralatan. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan manajemen risiko asuransi bukan hanya tentang melindungi perusahaan dari kerugian finansial, tetapi juga tentang menciptakan nilai jangka panjang dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam lingkungan yang dinamis dan beresiko tinggi. Nah, meskipun tantangan dalam manajemen risiko asuransi dapat timbul dari berbagai sumber seperti perubahan dalam regulasi, kondisi pasar yang tidak stabil, atau bahkan risiko yang tidak terduga seperti pandemi, ada juga peluang untuk inovasi dan peningkatan efisiensi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.